Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini pas saya kebagian sebagai tugas imam dan kultum. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa menjalankan sholat isya berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat taraweh. Pada malam hari ini saya akan memberi judul atau istilahnya untuk pribadi sendiri yaitu iman. Pada malam ini, pada salawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ajaran-ajaran Islami yang hakiki dan insya Allah sebagai pengikutnya, sahabatnya dan sampai cucu kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita diuji dengan keimanan. Apakah arti daripada keiman itu? Iman adalah menurut ilmu fikih itu keyakinan. Apakah keyakinan itu hanya di mulut saja? Akan tetapi itu harus dengan yakin di hati dan dijalankan sesuai ilmu fikih yang telah diajarkan pada guru-guru kita. Maka dari itu kita sebagai umat Islam muslimin wal muslimat bertepatan kedatangan di bulan Ramadan, kita masih diberi umur panjang dan alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa yang sangat vital, dan alhamdulillah dengan adanya kita ditemukan di bulan puasa itu sangat bahagia. Dan kenapa di bulan puasa ini yang diwajibkan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang yang tidak beriman itu tidak diwajibkan. Karena di dalam Al-Quran kalau nggak salah itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba la'allakum tattaqun. Maka dari itu, hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi di tanda kutip di situ orang-orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman itu tidak diwajibkan. Maka dari itu sebagai kaum muslimin dan muslimat, mulai detik ini dan besok dan selanjutnya kita yakin dengan adanya bulan suci Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan ini kita itu kalau ibarat kalau orang tani itu pahalanya sangat berlimpah ganda. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin dan muslimat perbanyaklah sedekah amal jariyah mumpung kita masih dibertemukan di bulan suci Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita ada kewajiban atau sunat-sunat yang kita dilaksanakan sebagaimana kita biasa. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita masih diberi umur panjang, masih diberi sehat walafiat, iman Islam, ekonomi sehat, itu pun sangat mendukung kita untuk beribadah. Kita dari rumah, kita melangkah, niat saya mau sholat berjamaah isya plus dengan sholat taraweh plus nanti tadarus. Tadarus itu bukan istilahnya di masjid aja, di rumah juga itu boleh. Itu mumpung lagi perbanyak pahala, mumpung kita masih dipertemukan di bulan yang sangat mulia ini. Maka dari itu khususnya generasi-generasi Islam di perumahan Taman Kapuk Permai, anak-anak muda, kita bangkitlah, teruskanlah perjuangan Nabi Muhammad SAW, terutama anak-anak yang masih kecil. Kalau anak sekarang tidak mengenal Al-Quran itu keterlaluan. Jangan sampai main HP 2 jam 3 jam tapi Al-Quran hanya 3 ayat 4 ayat udah nggak peduli. Maka dari itu sebagai orang tua, bahkan secara pribadi saya
mungkin mengharapkan generasi-generasi penerus Kapuk Permai ini, generasi-generasi yang islami, yang bertakwa dan berkualitas dalam membaca surat Al-Quran. Satu huruf pun istilahnya kalau di bulan suci Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bosan-bosan kita sama-sama belajar mengenal Al-Quran. Walaupun kita usia rata-rata di atas 50, tetaplah nanti itu insya Allah di yaumil akhir atau di akhirat itu Al-Quran akan membantu kita pada waktu dihisab. Maka daripada itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, setiap hari kita melaksanakan kewajiban sholat plus istilahnya kita punya target, istilahnya sehari itu istilahnya 1 halaman atau 1 ayat itu sangat mendukung sekali. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, bersemangatlah kita belajar ilmu Al-Quran. Al-Quranlah membawa kehidupan di dunia, di akhirat, itu 100% jaminan dari Allah. Kalau orang-orang yang sekarang atau anak muda sekarang nggak kenal Al-Quran, itu bukan generasi Islam yang modern, tapi orang mengatakan yang modern itu orang yang bergaul. Kalau menurut saya, orang yang bergaul, orang-orang yang mengenal isi kandungan Al-Quran dan bisa melaksanakan apa yang diajarkan oleh kita Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah, makanya generasi-generasi di perumahan Taman Kapuk Permai, di musola, di perumahan-perumahan itu banyak yang ngajarin ilmu Al-Quran karena sangat dominan sekali. Sekian aja, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.